Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Industri semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon akan menjelaskan tentang manajemen transportasi. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Riki Haryanto bersama dua rekan saya Erlina dan Reza Maulana. Transportasi. Transportasi merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal dari mana kegiatan pengangkutan dimulai ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang berusaha mengatasi kesenjangan jarak dan waktu. Dalam transportasi ada unsur-unsur transportasi. Unsur-unsur transportasi tersebut yaitu satu adalah muatan yang diangkut, dua tersedianya kendaraan sebagai pengangkutannya, tiga ada jalanan yang dapat dilalui, empat ada terminal asal dan terminal tujuan, dan lima ada sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Manajemen transportasi. Sistem manajemen transportasi adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi. Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama. Satu, menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan. Dua, meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Tiga, mengoperasikan angkutan secara garis besar. Nah, manajemen transportasi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu satu, manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan. Yang kedua, manajemen transportasi dalam masyarakat atau publik transportasi. Jenis alat transportasi. Manajemen transportasi dalam masyarakat publik. Sedangkan jenis alat transportasi yang sudah umum dikenal yaitu meliputi yang pertama, angkutan jalan raya. Yang kedua, angkutan kereta api. Yang ketiga, angkutan laut. Yang keempat, angkutan udara. Yang kelima, angkutan pipa. Yang keenam, angkutan gabungan atau kontainerisasi. Tiap moda transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan ditinjau dari berbagai pertimbangan. Contohnya, transportasi laut memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah, namun lambat dibandingkan dengan transportasi udara yang cepat namun dengan biaya yang lebih tinggi. Pertimbangan dalam memilih transportasi. Transportasi manajemen harus bisa menentukan mode transportasi yang akan digunakan sesuai dengan situasi. Pertimbangan dalam memilih transportasi bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tarif. Yang kedua, kehandalan. Yang ketiga, perlu atau tidaknya moda tambahan. Yang keempat, kerugian, kerusakan dan proses komplain. Yang kelima, kondisi internal perusahaan angkut. Keputusan distribusi oleh transportasi sebagai berikut. Ada produk, harga, pasar yang dituju, pembelian, dan fasilitas lokasi.
Transportasi adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia, yakni dengan mengalokasikan barang dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Maka sangat perlu adanya perusahaan yang mampu memfasilitasi keperluan transportasi ini. Menurut para ahli manajemen, manajemen memiliki beberapa fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah skema kegiatan atau cara yang dirumuskan sebelum melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, maka perlu adanya perencanaan yang meliputi hal sebagai berikut, yaitu ada area dan gedung pengoperasian, kapasitas, penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan, koneksi dan sosialisasi, serta perekrutan karyawan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Sebenarnya sistem pengorganisasian sudah dilakukan dari awal, tapi pemakalah di sini menitik beratkan khusus pada pengorganisasian dalam pengelolaan fasilitas dan pelayanan dengan mengesampingkan hal-hal yang juga dibilang sistem organizing. Pengorganisasian adalah proses dalam manajemen yang berupa pengawasan dan penugasan. Hal ini disebabkan pembagian kerja secara vertikal maupun horizontal, tapi itu semua tidak lepas dari prosedur, proses dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka kerjasama yang diawali dengan pembuatan struktur organisasi lalu dilanjutkan dengan prosesi penempatan staf. Yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan pokok dari manajemen agar skala kerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah digariskan. Dan yang terpenting adalah pengawasan bukan hanya sekedar dengan kekuatan saja, tapi harus sesuai dengan fungsi dan sistemnya agar tidak sia-sia. Pengawasan bisa dilakukan di bagian-bagian formulir, nota, laporan, kunjungan, dan apakah semua itu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dan hasil dari pengawasan itu akan dapat diambil suatu penilaian atau evaluasi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai di mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, kegiatan mana yang belum diselesaikan atau yang sedang dalam proses penyelesaian, dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan atau input dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Sistem manajemen transportasi adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi 3 tugas utama, yaitu menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan, meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, dan pengoperasian angkutan secara garis besar. Sekian penjelasan dari kami tentang manajemen transportasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.